Nah, nih lagi-lagi pasang panjat tangga ini mereka ini. Tetap semangat. Iya. Siapa? Itu anak-anaknya guys lagi trauma healing. Ya udah kalau mau pulang. Pulang Ibu Norma ke situ aja nanti ya. Iya, iya. Kami pulang. Bapak bela kami. Bapak bela kami, Pak. Kami tetap semangat, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggungan, seperjuangan kita. Saya Irsadul Fauzi, Ketua DPW Partai Umat Provinsi Kepri, dalam hal ini menyampaikan beberapa sikap sebagaimana sikap-sikap partai kami terlebih dahulu yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Syuro kami, Profesor Amin Rais, dan Ketum kami, Dr. Ridho Rahmadi. Partai Umat ini kan memang konsen terhadap permasalahan Rempang, masyarakat Melayu Rempang ini, dan memang kita kepedulian kita ini adalah bagian dari bentuk implementasi daripada tagline partai, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Karena kami melihat dari sudut pandang kami bahwasanya niat baik itu tidak hanya bisa dilihat sebatas niat baik saja daripada pemerintah untuk berinvestasi, tapi jauh lebih daripada itu adalah kita tentu harus juga mengimplementasikan maksud berdirinya negara ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, ingin mensejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang paling penting adalah tanah, bumi, air, dan yang terkandung di dalam itu adalah dikuasai oleh negara. Terus bukan berarti dikuasai negara itu dengan cara merampasnya kemudian diberikan kepada para investor yang ingin mencaplok daripada wilayah kita. Tidak demikian. Makanya Partai Umat menindaklanjuti daripada apa yang sudah disampaikan petunjuk oleh Ketua Dewan Syuro kami, Bapak Profesor Amin Rais, beserta Ketum Bapak Dr. Ridho Rahmadi, bahwasanya kami akan terus konsen untuk melakukan advokasi terhadap masyarakat di sana. Kemudian kita juga sebagai bentuk kepedulian secara sosial kita kemarin juga melakukan pembagian sembako di sana, karena memang di sana sebahagian daripada mereka sudah tidak bekerja. Kenapa? Mereka takut. Mereka bekerja nanti tiba-tiba rumah mereka sudah digusur sedemikian. Nah, ini yang ketakutan-ketakutan ini yang mereka sampaikan kepada kami, tim investigasi kami, tim kami yang ada di lapangan, sehingga kami membentuk posko di beberapa titik di kampung yang terdampak langsung. Kampung tua itu di Pasir Panjang, kita juga bentuk posko, kemudian juga di Sembulangnya kita juga bentuk posko di sana. Nah, kita mendengarkan langsung curahan daripada masyarakat di sana. Nah, yang ketiga, bahwasanya kita juga karena memang kemarin semenjak kejadian peristiwa kemarin yang demo kemarin, kemudian dilakukan tindakan yang represif oleh para aparat, sehingga berdampak secara psikologi. Nah, kami juga menurunkan tim trauma healing untuk membina dan mengembalikan psikologi daripada anak-anak yang terdampak secara psikologi dan mental mereka. Sehingga itulah tim bentuk kepedulian kita dari Partai Umat terhadap permasalahan yang ada di Rempang ini. Ya, pada prinsipnya hal yang demikian. Kenapa? Karena kami memandang bahwasanya investasi ini tidak hanya sebatas permasalahan mendirikan sebuah pabrik, kemudian melaksanakan mendirikan PLTGS ya, tenaga surya ya, PLTS yang ada di sana. Itu tidak hanya sebatas itu. Kalau memang iya investasinya seperti itu tuh kita harus tahu tuh berapa luas yang dibutuhkan sebenarnya. Yang kedua, kalau disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah bahagian daripada proyek strategi nasional, tentu seharusnya ini bukan hanya ujuk-ujuk kok tiba-tiba udah jadi proyek strategi nasional gitu loh. Seharusnya ini kan sudah ada tuh di dalam RPJMP daripada pemerintah. Masuk nggak itu bagian daripada Rempang Galang ini? Karena selama ini kita nggak pernah dengar ada proyek strategi nasional berada di sini begitu. Tahu-tahu aja gitu ya. Tiba-tiba ada seperti ini. Nah, ini perlulah kajian
oleh pemerintah dan dibatalkan untuk hal yang demikian. Karena bagaimanapun juga kita melihat tidak hanya sebatas sudut pandang kita daripada Partai Umat dalam ini sebatas dampak terhadap mata pencaharian mereka, dampak terhadap sosial mereka, tetapi lebih daripada itu kita melihat bahwasanya keberadaan Pulau Rempang ini bahagian yang termasuk bahagian yang berbatasan dengan negara tetangga ini sangat strategis. Ini berbicara tentang integritas NKRI. Ini berbicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia secara utuh. Jadi jangan kita hanya berbicara slogan NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Nah hari ini yuk Partai Umat mengajak seluruh elemen bangsa ini, terutama stakeholder yang pengambil kebijakan ini, ayo kita buktikan itu. Jangan di saat-saat tertentu saja kita berbicara tentang NKRI harga mati, Pancasila. Nah ini berbicara itu karena kita melihat nanti dampak terhadap pembangunan ini kalau seandainya mereka direlokasi, dijauhkan dari tempat mereka hari ini berada, itu sama saja itu adalah tindakan pelanggaran HAM. Kalau kami memandangnya demikian, artinya apa? Bahwasanya itu ada hak-hak yang mereka sudah berada di sana tahun 1724 mereka sudah berada, moyang mereka sudah ada di sana. Nah hari ini kita mau menggusur mereka demi sebuah investasi, dan yang masuk di sana nanti itu adalah orang-orang, mohon maaf dalam tanda petik, orang-orang asing yang bukan ikut andil mendirikan bangsa ini, ikut andil berjuang untuk republik ini. Nah itu yang perlu kita ingat. Saya khawatir ini menjadi ini karena melihat strategi bahwasanya Singapura itu sangat dekat dan sekarang itu jumlah penduduk populasi mereka dan wilayah mereka itu sudah cukup sangat padat untuk penduduk mereka. Saya mengkhawatirkan ini akan dijadikan program yang akan berhubungan langsung nanti ada imigran yang masuk ke sini yang kita tidak tahu, yang kemudian juga bahwasanya sementara kita, masyarakat kita yang ada malah kita gusur. Nah ini yang kita khawatirkan ketika itu ada menjadi sebuah konsep eksklusif. Nah kita belajar daripada proyek-proyek yang kemarin-kemarin yang ada. Contohnya PT Bay. Kita nggak bisa langsung seperti PT Bay masuk kita mengakses seperti apa gitu. Nah contohnya lagi di daerah Morowali dan segala macam. Nah ini kita secara strategi nasional kita melihat ini penguasaan ini yang kita khawatirkan. Baik. Nah tentu ini kita berharap ya kita melihat secara komprehensif terhadap keutuhan bangsa ini, bukan hanya sebatas sahabat-sahabat kita, saudara kita di bangsa Melayu ini yang ada di Rempang. Tentu kita dalam hal ini Partai Umat tetap akan konsen untuk memperjuangkan dan bersama-sama masyarakat dan elemen masyarakat yang lainnya yang satu pemandangan, satu persepsi dengan Partai Umat untuk melihat secara utuh bahwasanya Rempang ini bukan hanya sebatas permasalahan rakyat Melayu yang ada di Rempang, tetapi ini adalah permasalahan bangsa, integritas bangsa, keutuhan NKRI. Saya melihat justru hampir 98% dari komentar netizen itu mendukung perjuangan daripada masyarakat Melayu Rempang untuk tetap bertahan untuk karena memang di sana juga ada nilai historinya daripada Kesultanan Riau Lingga dulunya. Tentu ini juga bahagian. Kalau boleh kita masukkan dalam kawasan heritage itu, kita boleh masukkan mereka ke kawasan heritage itu. Biarkanlah masyarakat Melayu Rempang itu berada di lokasinya. Tinggal kenapa kalau memang iya itu akan dibiarkan di sana, justru kita perbaiki rumahnya yang ada di situ aman deh dengan yang lebih bagus lagi, sehingga umpamanya investornya ada, masyarakat di sana juga ada di sana menikmati fasilitas yang ada, tetapi tidak perlu menggusur mereka. Nah kalau memang menggusur, kita dari Partai Umat tetap menyarankan hentikanlah proyek itu untuk hal yang demikian. Saya rasa itu barangkali cara mereka berpikir terlalu picik ya, kecil cara berpikir. Kenapa? Partai Umat hadir
ketika di saat permasalahan itu ada, Partai Umat hadir di sana. Kenapa? Karena di sana juga ada terdampak kader-kader Partai Umat yang ada di sana juga. Kader-kader Partai Umat juga ada tinggal di lokasi itu. Nah, mereka yang melaporkan kepada kami, kader-kader kami itu yang melapor kepada kami bahwasanya kami ingin mau digusur oleh sebuah investor gitu loh. Nah ini, jadi kalau dikatakan terlambat ya tidak terlambat, kita nggak ada yang terlambat. Dan satu-satunya partai hari ini yang masuk ke sana itu adalah Partai Umat. Tidak ada satupun partai yang ini. Bukan kita mau mencari panggung, tidak boleh. Partai Umat insya Allah ikhlas untuk menegakkan kebenaran ini, melawan kezaliman ini. Nggak ada, kita nggak punya konten berapa. Kalau memang mau berbicara tentang unsur politik, sangat kecil sekali itu jumlah penduduk di sana. Kalau kita mau mengambil manfaat politiknya, salah besar. Dan kita berharap kita mulai berpikir cara berpikir yang positif lah ya, yang husnuzon saja, berpositif thinking supaya ada aura-aura positif dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini.